Alcyone, yang sedang berjalan dengan teman-temannya. Ana tidak menyadarinya, tapi yang menyadari adalah lelaki itu sendiri. Di mana instingnya ketika berpapasan dengan wanita berkerudung dan bersyal merah cukup mengingatkannya pada wanita penyelamatnya. Ia spontan menoleh ke belakangnya dan melihat punggungnya yang sudah kian menjauhinya. Alcyone tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. Ia langsung berjalan cepat mendekatinya. Langkah demi langkah dan tarik tangannya memaksanya untuk berbalik menghadapnya dengan cepat. Tentu saja Ana merasa kaget saat melihat itu adalah Alcyone. Lagi-lagi dirinya bertemu kembali dengan pria yang sangat enggan dia temui. Ana merasa takut. Ia sangat khawatir kalau lelaki itu akan menangkapnya. Ia harus sesegera mungkin pergi dari sana. Baru akan pergi. Alcyone tidak membiarkannya. Ia tarik tangannya hingga dirinya bergeser tepat ke hadapannya. Ana merasa terganggu atas sikapnya itu. Apalagi jarak wajah mereka sangatlah dekat. Seakan-akan pria ini sedang menatap seluruh wajahnya penuh selidik. Ana tercekat. Seakan nafasnya hanya sampai di kerongkongan. Apa sebenarnya yang salah dari wajahnya? Kamu, wanita bersyal merah, wanita penyelamatku kan? Tanya Alcyone. Membuat Ana kaget setengah mati. Jadi, dirinya bukan mengingatnya sebagai si pemilik hutang, melainkan orang yang menolongnya waktu itu. Tanda seru, dan kamu juga orang yang saya jual ke klub malam waktu itu. Ucapnya. Ana menghela nafas. Ternyata dia sadar juga sekarang. Ingatannya tajam juga ternyata. Tapi apa ya yang harus ia perbuat sekarang? Ryan tidak ada di sekitarnya lagi. Dirinya takut akan kembali diculik oleh Alcyone untuk nantinya dijual lagi. Ia tidak mau pada akhirnya dijual dan dijadikan pelacur. Ia mencoba berkali-kali melepas tangannya tapi urung dilepas. Ana semakin panik dan ketakutan. Bahkan cengkraman tangannya semakin kuat. Jangan bilang, wanita bersyal merah yang waktu itu menolongku adalah... Dirimu, tuduhnya. Ana semakin merasa dicecar. Apakah kalau dirinya menjawab ya, ia akan membebaskannya? Atau malah sebaliknya? Ana terdiam takut. Cepat jawab, tandasnya. Ana bingung. Ia dicecar. Alcyone masih belum menerima jawaban darinya. Kemudian ia menimpali perkataannya dengan sebuah pertanyaan. Jawab saya dengan jujur. Sebenarnya apa alasanmu menolongku waktu itu? Tanya Alcyone tegas. Saya, tidak ada maksud apa-apa. Alasan saya menolong Anda karena saya simpatik kepada Anda. Petik 2. Kamu bersimpatik terhadap orang semacam saya. Apakah itu karena alasan manusia waktu itu? Tanyanya tidak menyangka. Ana mengangguk gugup. Tidak salah jika saya menduga kamu adalah wanita terbodoh yang pernah saya temui. Ucapnya. Ana masih menunduk ketakutan, tanpa berani mengeluarkan sergahan apapun. Lalu kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah seharusnya kamu berada di klub malam itu sekarang? Tanyanya curiga. Ana semakin dicecar kebingungan. Jangan bilang, kamu kabur dari sana, tuduhnya. Ana mencoba untuk kabur detik itu juga melepas tangannya. Tapi Alcyone tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. Ikut saya sekarang, ucapnya yang langsung menarik tangan Ana secara paksa dan mencoba membawanya pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja beberapa anak buahnya berlari ke arahnya dan mengajaknya untuk kabur secepatnya. Bos gawat, ada banyak polisi di sini. Ayo kita kabur bos. Ucapnya. Alcyone mengajak Ana. Ayo kita pergi. Ana menolak. Maaf tuan. Saya enggak bisa. Saya janji saya akan mengembalikan hutang itu secepatnya setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di sini. 3 bulan. Hanya dalam waktu 3 bulan ini saya akan mengumpulkan uang dari hasil gaji saya semua untuk tuan. Saya janji, saya enggak bakal kabur. Atau tuan bisa ambil KTP saya sebagai jaminan. Enggak apa-apa. Ini KTP saya, maafkan saya. Ucapnya langsung memberikan KTP dari dompetnya dan alihkan ke tangannya. Alcyone merasa sedikit tersentuh. Apalagi melihatnya berekspresi seperti itu selagi dirinya adalah orang yang sejak kemarin terus bersemayam di kepalanya. Sosok wanita yang mampu membuatnya tersenyum ketika memikirkannya. Hal konyol yang tidak pernah sama sekali ia lakukan sepanjang hidup. Alcyone segera melepas tangannya dengan kasar. Jika dalam waktu 3 bulan kamu tidak juga datang menemui saya dengan uang dan kelipatan bunga dari hutangmu itu, jangan harap kamu bisa lepas dari saya. Saya akan pastikan.
Kamu kembali ke genggaman tangan saya sekalipun saya harus mencari hingga ke ujung dunia, ucap Alcyone tegas. Ana mengangguk yakin. Baik Tuan. Alcyone pun segera pergi dari sana bersama anak buahnya yang lain. Ana menghela nafas lega. Ia merasa sangat bersyukur bisa terlepas dari Alcyone ketika itu. Jantungnya benar-benar sampai dibuatnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba saja seorang pria mendekatinya. Ana menoleh dan ternyata itu Ryan. Kamu masih di sini? Tanyanya. Iya mas. Kebetulan. Teman saya yang tadi sudah pulang. Ayo kita pulang bareng. Ucap Ryan. Ana mengangguk. Mereka pun akhirnya sampai tepat di depan rumah Linda. Ryan bersiap akan pergi. Tapi Ana langsung berkata. Seakan mengeluarkan pertanyaan yang sudah sejak tadi dirinya pendam. Mas, masih sering ketemu sama Pak Bos? Tanyanya. Iya. Saya baru saja bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Ternyata dia juga ikut menyusul ke sini belum lama. Kamu enggak ketemu lagi kan sama dia? Tanya Ryan cemas. Ana menggeleng. Tersenyum. Ia terpaksa berbohong karena tidak ingin Ryan khawatir. Ya udah. Pokoknya dalam waktu 3 bulan ini kamu enggak boleh kemana-mana sendirian. Minimal ditemani saya atau Linda. Ya, pintanya. Ana mengangguk tersenyum. Mendadak ia teringat dengan sesuatu. Oh iya, HP yang Mas pinjemin. Ini saya kembaliin. Takutnya Mas mau pakai. Udah enggak usah. Saya punya HP lain. Udah enggak usah. Buat kamu aja, tolaknya. Mau tak mau pun dirinya kembali memasukkan ponselnya ke saku. Makasih Mas. Oh iya. Kamu mau gak nanti kalau liburan pergi bareng saya? Jelajahin kota Beijing ini. Tanya Ryan. Ana tentu tersentak mendengarnya. Ryan kembali berkata, jangan khawatir. Kalau kamu merasa terganggu jalan berdua bareng saya, kamu bisa ajak Linda juga, ucapnya. Iya mas, balasnya gugup. Sayang kan 3 bulan di sini masa enggak kemana-mana hehe. Daerah deket sini doang kok, ucap Ryan. Ana tersenyum. Aneh gak sih, kenapa tiba-tiba dia mengajakku seperti ini? Ah jangan salah tingkah dulu Ana. Dasar kamu nih, batinnya rusuh. Oh iya An, kamu udah punya shawl ya? Baru aja saya beli ini buat kamu. Saya hampir lupa mau ngasih. Untung kamu ngajakin saya ngomong dulu barusan, ucap Ryan. Ana menerimanya dengan senang hati. Iya enggak apa-apa kok, makasih banyak ya, ucap Ana. Iya, ya sudah saya pamit dulu. Dah, ucap Ryan. Iya, hati-hati, ucap Ana melepas kepergiannya dan langsung pergi masuk ke dalam rumah Linda. Alcyone akhirnya sampai ke apartemennya dan langsung berbaring di atas kasurnya. Beberapa anak buahnya terlihat sigap mengambil sepatu yang masih dipakai oleh sang bos sekalipun dirinya sudah berada di atas kasurnya sekarang. Beberapa dari mereka juga kini ada yang sibuk menaruh tas, jas yang baru saja dilepasnya dan lain sebagainya. Alcyone mendadak teringat sesuatu ketika syal merah itu dipandanginya kembali. Syal yang semula penuh dengan darahnya kini sudah bersih dan harum. Ia ciumi wanginya dan hirup dengan sangat dalam syal tersebut seiring dengan pintasan di kepalanya dengan sosok Ana yang kini sudah diketahuinya sebagai wanita misterius bertopeng penyelamatnya.